Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allah bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Hadirin pemirsa shaimin dan shaimat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah yang dhaif, yang senantiasa bersandarkan kepada sifat la haula wala quwata illa billah, senantiasa kita mengucapkan setinggi puja, sedalam syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat dan karunia yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan ke ruh junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dengan syariat dan ajaran beliau serta menghidupkan sunnah-sunnahnya, dan senantiasa kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Shaimin dan shaimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan dan membicarakan tentang keutamaan penghafal Al-Quran atau keutamaan orang-orang yang menghafal kalamullah. Kalau kita melihat dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Qamar, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami mudahkan Al-Quran itu untuk dihafal, apakah kalian tidak mengambil pelajaran? Dan ayat ini bukan hanya sekali berulang pada ayat tersebut, tetapi ayat ini berulang sampai 4 kali dalam surah Al-Qamar. Dalam ilmu ulumul Quran, kalau ada ayat yang berulang dalam sebuah surah, bukan berarti ayat itu membuat kita menjadi bosan, tetapi itu menegaskan bahwasanya ayat itu perlu untuk menjadi perhatian kita. Ada hikmah besar di balik pengulangan ayat itu. Dan dalam surah Al-Qamar ini Allah mengulangnya sebanyak 4 kali. Berarti itu penting untuk menjadi perhatian kita. Jadi kalau selama ini kita menganggap menghafal Al-Quran itu adalah takhususnya atau dikhususkan hanya kepada anak-anak, tapi ternyata tidak. Kalau kita melihat dari ayat ini, tidak hanya dikhususkan kepada anak-anak, tetapi siapapun yang ingin menghafal Al-Quran, Allah akan berikan jaminan kemudahan kepada beliau. Dan jujur, saya sendiri sudah mempraktekkan ini, sudah membuktikan pada jamaah yang sudah berusia 65 tahun.
hanya durasi sekali pertemuan dalam seminggu. Alhamdulillah dalam 1 tahun mereka bisa menghafal 4 surah panjang. Pertama surah Ar-Rahman, kedua surah As-Sajadah, ketiga surah Al-Muluk, dan keempat adalah surah An-Naba. Hanya sekali seminggu. Sementara kita selama ini kadang-kadang hanyalah menghafal dari solat yang wajib maupun yang sunnah. Ayat yang kita baca hanya itu saja. Pertama trikul, qul ya ayyuhal kafirun inna a'tayna wal 'asri alam nasrah. Yakinlah, kalaupun kita tidak fokus dengan ayat, pasti ayat itu tetap bersambung, karena ini sudah mendarah daging dalam diri kita. Tapi kalau kita menghafal atau menjadikan ayat baru dalam sholat, paling tidak kita fokus dengan sambungan ayat yang menjadikan sholat kita itu khusyuk, pikiran kita tidak kemana-mana. Maka paling tidak perlu untuk menjadi perhatian dan motivasi bagi kita tentang keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Yang pertama, orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang yang terbaik menurut Rasulullah SAW. Dalam hadis yang cukup masyhur, yang sering kita dengar, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya terhadap orang lain. Makna dari mempelajari Al-Quran itu meliputi membaca, menghafal, mentadabburi maknanya, mengamalkannya, dan mengajarkannya terhadap orang lain. Lebih-lebih Al-Quran yang kita baca itu adalah pada bulan Ramadan. Tentunya pahalanya pasti akan berlipat ganda. Itu di luar Ramadan. Kalau di Ramadan, seluruh amal ibadah yang kita lakukan, tentunya balasannya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin dikategorikan menjadi orang-orang yang terbaik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pelajarilah Al-Quran, kemudian diajarkan terhadap orang lain. Selanjutnya, ketika seseorang itu sudah dikubur, yang tadi itu keutamaan di dunia, jenazah yang sudah dikubur, setelah beberapa hari, beberapa minggu, dan beberapa bulan, tentunya seorang mayat akan mengalami proses pembusukan. Tetapi ada orang-orang yang jangankan jasadnya, kain kafannya pun tak tersentuh oleh cacing-cacing tanah. Salah satunya adalah karena ada Al-Quran, ada ayat-ayat Allah yang melekat dalam dirinya, yang menjadikan dia dihargai. Jasadnya yang sudah tidak ada lagi ruh bersama dengan dia dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apakah ada alasan bagi kita lagi untuk jauh dari Al-Quran? Sementara orang yang menghafal Al-Quran, Allah muliakan jasadnya, tidak dimakan oleh cacing-cacing tanah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, orang yang menghafal Al-Quran itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keluarganya Allah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat, apakah kalian mau kutunjukkan siapa keluarga Allah di bumi? Ini posisinya adalah keluarga, bukan hanya sebatas tamu. Kalau orang yang melaksanakan ibadah umrah, orang yang melaksanakan ibadah haji, mereka itu disebut dengan duyufullah, duyufur rahman, tamunya Allah. Masih hanya sebatas tamunya Allah.
Tetapi orang-orang yang menghafal Al-Quran, kata Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kata sahabat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat, mereka itu adalah ahlul Quran wa khassatuh. Mereka itu adalah para penghafal Al-Quran. Mereka itu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang memuliakan mereka, maka Allah muliakan. Dan siapa yang menghinakan mereka, Allah hinakan. Maka paling tidak, pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalaupun kita tidak mampu menghafal Al-Quran, paling tidak kita bisa menjadi fasilitator untuk yang menghafal Al-Quran. Mungkin kita bisa menjadi bahagian dari donatur yang memberikan, atau kita sisihkan sedikit dari rezeki kita ketika ada sebuah yayasan atau badan yang menyediakan tempat penghafal Al-Quran, sementara santri atau santriwatinya itu kekurangan dana. Harusnya tergeraklah hati kita untuk membiayai mereka, karena ini adalah bahagian dari orang-orang yang memuliakan para penghafal Al-Quran. Insya Allah, kalau kita muliakan para penghafal Al-Quran, kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hatilah terhadap orang-orang yang menghafal Al-Quran ketika kita menghinakan mereka. Dan penghafal Al-Quran ini adalah yang mengamalkan isi Al-Quran, maka kita tentunya akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, keutamaan selanjutnya, orang yang menghafal Al-Quran ditempatkan Allah di surga yang paling tinggi. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya surga itu adalah memiliki tingkatan-tingkatan. Maka orang yang masuk ke dalam surga itu atau penghafal Al-Quran itu akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Tidak ada lagi yang lebih tinggi dari surga itu sendiri. Ini adalah menjadi motivasi kepada kita betapa luar biasanya penghargaan Allah, penghargaan Rasul terhadap orang yang menghafal Al-Quran. Posisi dan tempat mereka nantinya di jannahnya Allah, di surganya Allah, ditempatkan di surga yang paling tinggi. Kemudian selanjutnya keutamaan penghafal Al-Quran adalah bahwasanya Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada mereka di hari kiamat nantinya. Dalam sebuah hadis, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat nantinya. Datang seperti apa? Muncul seperti apa? Wallahu alam. Yang jelasnya Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat, penolong kepada ahlinya, kepada keluarganya. Maka ini adalah menjadi motivasi besar bagi kita kalau ingin menjadi atau mendapatkan syafaat di luar daripada syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Al-Quran itu sendiri bisa memberikan syafaat kepada 10 orang yang sudah divonis masuk neraka. Maka dengan adanya orang yang menghafal Quran di keluarga kita atau orang yang pernah kita biayai, harapannya kita adalah menjadi bagian dari orang yang mendapatkan syafaat dengan keberkahan Al-Quran itu sendiri. Kemudian selanjutnya, orang yang menghafal Al-Quran akan diberikan nanti mahkota yang cahayanya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Bahkan orang yang menghafal Al-Quran itu nanti akan memakaikan mahkota juga terhadap kedua orang tuanya. Ditanya kepada kedua orang tua kita, tahukah kau apa ini? Maka orang tua itu menjawab, tidak. Ini adalah salah satu keberkahan dari anakmu yang telah menghafal Al-Quran. Maka berbahagialah seorang ibu yang telah keluar dari rahimnya orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita memiliki anak
1, 2, 3 dan seterusnya, minimal di keluarga itu ada satu orang yang menghafal Al-Quran. Di samping dia memberikan syafaat kepada 10 orang, karena kita tidak tahu daripada akhir hayat kita, akhir kematian kita, atau ketika nanti kita sudah di akhirat, apakah kita termasuk daripada ahlul jannah atau sebaliknya adalah ahlul nar. Jadi kalau ada salah satu dari keluarga kita yang menghafal Al-Quran, maka besar kemungkinan kalau menurut hadis ini mereka itu bisa memberikan syafaat kepada keluarga kita. Maka banyak lagi sebenarnya keutamaan-keutamaan penghafal Al-Quran. Maka kita tanamkanlah terutama di bulan Ramadan yang suci ini, di mana Ramadan ini disebutkan sebagai syahrul Quran. Mari terus kita memotivasi diri untuk senantiasa membaca, menghafal, mengamalkan, mentadabburi Al-Quran dan mengajarkannya terhadap orang lain. Karena yakinlah kalau ini kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi keluarga Al-Quran dan akan mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kemudian kelak. Demikian, mudah-mudahan tausiah singkat ini dapat memberikan motivasi kepada kita untuk senantiasa terus bersama dengan Al-Quran. Demikian, billahi fi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.